Tugas kelompok mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Saya Fatimah Zahra. Saya Dela Delia. Saya Dena Yunitias. Saya Feby Syakira. Saya Sabrina Regita. Enjoy for watching! Apa itu akuntansi investasi saham? Akuntansi investasi saham didefinisikan sebagai pengelolaan aset keuangan berupa saham baik panjang maupun pendek dengan fokus pada perolehan awal dan penyesuaian selanjutnya. Dalam artian, akuntansi investasi saham mengatur pencatatan, pengukuran, dan pelaporan investasi berupa saham oleh perusahaan investor. Tujuan dari akuntansi investasi saham bisa bermacam-macam. Misalnya, yang pertama untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek, yang kedua untuk investasi jangka panjang, serta yang ketiga bahkan bisa untuk mengendalikan perusahaan lainnya. Selanjutnya, klasifikasi akuntansi investasi saham berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, kurang dari 20% saham dianggap sebagai investasi pasif tanpa adanya pengaruh signifikan atas investi. Yang kedua, 20-50% saham memiliki pengaruh yang signifikan disesuaikan dengan laba atau rugi investi. Yang ketiga, lebih dari 50% saham memiliki pengendalian berupa anak perusahaan dan biasanya dikonsolidasikan. Secara umum, akuntansi investasi saham dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama investasi saham jangka pendek atau trading, yang kedua investasi tersedia untuk dijual, yang ketiga investasi dengan pengaruh signifikan atau metode ekuitas. Mari kita bahas oleh teman-teman yang lainnya. Investasi saham jangka pendek. Dalam investasi saham jangka pendek, perusahaan biasanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara cepat dari perubahan harga saham di pasar. Artinya, saham dibeli hari ini dan dapat dijual dalam waktu singkat, misalnya beberapa hari atau minggu ketika harganya naik. Sebagai contoh, jika perusahaan membeli saham senilai 10 juta rupiah, maka pencatatan awal yang dilakukan adalah mendebit akun investasi saham dan mengkredit kas sebesar 10 juta. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengubah aset kas menjadi investasi dalam bentuk saham. Selanjutnya, pada akhir periode, investasi saham tersebut harus disesuaikan dengan nilai wajarnya atau fair value. Jika harga saham mengalami kenaikan, maka perusahaan akan mencatat keuntungan. Sebaliknya, jika harga saham mengalami penurunan, maka akan dicatat sebagai kerugian. Yang penting untuk dipahami adalah keuntungan atau kerugian ini langsung diakui dalam laporan laba rugi. Jadi, setiap perubahan harga saham, baik naik maupun turun, akan langsung mempengaruhi laba perusahaan pada periode tersebut. Jadi, investasi saham jangka pendek memiliki potensi keuntungan yang cepat, tetapi juga memiliki resiko tinggi karena fluktuasi harga yang langsung berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang investasi tersedia untuk dijual. Mungkin kita pernah membeli saham, tapi niatnya bukan untuk dijual cepat seperti trading, melainkan disimpan dulu untuk jangka menengah atau panjang. Nah, di dalam akuntansi ini disebut dengan investasi tersedia untuk dijual atau available for sale. Kategori ini biasanya digunakan ketika perusahaan membeli saham atau instrumen keuangan, tapi belum sampai di tahap mengendalikan perusahaan lain. Jadi, masih sebatas investasi biasa. Sekarang, apa sih yang membedakan dengan trading? Kalau trading ini, setiap perubahan harga saham, naik atau turun, itu langsung masuk ke laporan laba rugi. Jadi, laba perusahaan bisa kelihatan naik turun dengan sangat cepat. Tapi, untuk investasi tersedia untuk dijual berbeda. Perubahan nilai saham tidak langsung masuk ke laba rugi. Sebaliknya, perubahan itu dicatat di bagian yang disebut penghasilan komprehensif lain atau biasa disingkat OCI, Other Comprehensive Income. Kenapa harus dipisah seperti ini? Karena keuntungan atau kerugian tersebut dianggap belum direalisasikan. Artinya sahamnya belum tentu dijual. Jadi keuntungan itu belum benar-benar didapatkan secara nyata. Supaya lebih jelas, kita akan memberikan contoh sederhananya. Contohnya, perusahaan ini membeli saham seharga 10 juta. Beberapa waktu
Beberapa waktu kemudian nilainya naik menjadi 12 juta, artinya ada kenaikan sebesar 2 juta. Nah, 2 juta ini tidak masuk ke laba rugi, tapi masuknya ke OCI tadi. Kenapa begitu? Karena perusahaan belum menjual sahamnya, jadi kenaikan itu masih berupa potensi keuntungan, bukan keuntungan secara nyata. Tujuan dari pencatatan seperti ini adalah supaya laporan keuangan itu lebih stabil dan tidak terlalu fluktuatif hanya karena perubahan harga pasar. Lalu, kapan masuk ke laba rugi? Yaitu pada saat saham tersebut dijual, barulah keuntungan atau kerugian yang sebelumnya ada di OCI tadi akan dipindahkan ke laba rugi. Investasi dengan pengaruh signifikan dengan metode ekuitas. Jika suatu perusahaan memiliki saham pada perusahaan lain sekitar 20% sampai 50%, maka biasanya dianggap memiliki pengaruh signifikan. Artinya, perusahaan investor memang tidak mengendalikan sepenuhnya, tetapi masih bisa ikut mempengaruhi kebijakan atau keputusan penting perusahaan tersebut. Dalam kondisi ini digunakan metode ekuitas. Cara pemakaiannya, perusahaan investor akan mengakui bagian laba atau rugi dari perusahaan yang diinvestasikannya dan walaupun belum menerima dividen. Jadi, keuntungan investasi tidak hanya dilihat dari uang dividen yang diterima, tetapi juga dari bagian hasil perusahaan tersebut. Contohnya yaitu, yang pertama, perusahaan A memiliki 30% saham di perusahaan B. Contoh kedua, perusahaan B memperoleh laba sekitar 100 juta. Maka, bagian laba perusahaan adalah 30% dikali 100 juta, yaitu 30 juta. Artinya, perusahaan A akan mengakui pendapatan investasi sebesar 30 juta. Jurnalnya itu di debit itu investasi, di kreditnya itu pendapatan dari investasi. Kalau menerima dividen tidak dianggap pendapatan lagi karena laba sudah diakui sebelumnya. Jadi, dividen hanya mengurangi nilai investasi. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil itu, metode ekuitas digunakan saat investor memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan lain. Dalam metode ini, investor akan mencatat bagian laba atau rugi, dan jika ada dividen, maka nilai investasi akan berkurang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbandingan dari 3 jenis investasi berdasarkan tujuan, pencatatan, dan pengakuan labanya. Yang pertama, ada investasi trading. Investasi trading merupakan investasi jangka pendek yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara cepat dari perubahan harga saham. Saham dinilai berdasarkan harga pasar dan setiap kenaikan atau penurunannya akan langsung diakui dalam laporan keuangan laba rugi. Karena itu, resikonya cukup tinggi. Yang kedua, ada available for sale. Available for sale adalah investasi yang tidak ditujukan untuk dijual cepat, tetapi juga tidak untuk jangka panjang penuh. Penilaiannya juga menggunakan harga pasar. Namun, keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasikan tidak langsung masuk ke dalam laba rugi, melainkan akan dicatat di ekuitas. Yang ketiga, ada metode ekuitas. Metode ekuitas digunakan ketika kepemilikan saham sekitar 20-50%, sehingga investor memiliki pengaruh yang signifikan. Dalam metode ini, investor mengakui bagian laba atau rugi dari perusahaan yang diinvestasikan meskipun belum menerima dividen. Bisa dikatakan, perbedaan utama dari ketiga investasi ini terletak pada pengakuan labanya. Adapun kesimpulan dari hasil pembahasan kelompok kami yaitu akuntansi investasi saham adalah sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan investasi dalam bentuk saham yang dilakukan oleh perusahaan investor. Tujuannya beragam, mulai dari mencari keuntungan jangka pendek, investasi jangka panjang, hingga pengendalian perusahaan. Klasifikasi investasi saham didasarkan pada presentasi kepemilikan yang menentukan metode akuntansi yang akan digunakan. Yang pertama, investasi trading dengan kepemilikan di bawah 20%, bertujuan memperoleh keuntungan cepat, dinilai berdasarkan nilai wajar atau fair value, dan setiap perubahan harga langsung akan diakui dalam laporan laba rugi, sehingga resiko tinggi karena sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Yang kedua, ada available
available for sale dengan harga kepemilikan di bawah 20%, tetapi bukan trading. Tidak untuk dijual cepat, namun juga bukan untuk jangka panjang penuh. Penilaian tetap menggunakan harga pasar, tetapi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dicatat di ekuitas, bukan langsung ke dalam laba rugi. Ketiga, metode ekuitas dengan kepemilikan 20-50% digunakan saat investor memiliki pengaruh signifikan. Investor mengakui bagian laba atau rugi perusahaan investasi secara proporsional. Meskipun dividen belum diterima, jika dividen diterima maka nilainya justru mengurangi nilai investasi, bukan diakui sebagai pendapatan. Perbedaan yang paling krusial dari ketiga metode ini terletak pada pengakuan laba ruginya. Trading akan langsung masuk ke dalam laporan laba rugi, sedangkan available for sale ke ekuitas terlebih dahulu. Dengan ketiga metode ekuitas berdasarkan proporsi laba perusahaan investasi. Dengan demikian, ketiga metode ini perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat sesuai dengan tingkat pengaruh dan tujuan investasinya. Happy, happy, happy.